Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share sebuah plugin yang berkaitan dengan denda ya. Jadi nama pluginnya adalah Slim Advanced Finance ya. Jadi apa sih kegunaan dari plugin ini? Jadi plugin ini itu memiliki tujuan ya, dimana untuk mempermudah transaksi denda Anda ya, dimana kita tahu bahwa ketika transaksi di Slim itu denda tidak langsung dianggap lunas ya. Jadi ada proses di mana pustakawan harus membuat denda itu balance. Lalu juga ada fitur yang namanya manajemen user. Jadi kita bisa memilih mana pustakawan mana saja yang bisa mengelola denda seperti itu. Jadi ini untuk mengurangi tingkat kecurangan yang ada di perpustakaan seperti pemotongan denda dan lain-lain. Seperti itu. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Pertama, teman-teman nanti bisa download dulu di GitHub saya. Nanti link downloadnya saya sertakan di deskripsi. Nah, lalu masuk ke versi ini. Nah, kita download dulu di sini source code-nya yang zip. Nah, jika sudah terdownload, maka teman-teman perlu mengekstraknya. Ya. Ini kita ekstrak ke htdoc teman-teman. Di sini saya ada di app, terus masuk ke web, terus saya masuk ke master, masuk ke plugin. Mana plugin? Nah, ini. Saya ekstrak di sini. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke Slim-nya. Nah, kita masuk ke sistem. Lalu kita masuk ke plugin, kita cari di sini advance. Lalu kita aktifkan advance-nya. Sudah ya. Nah, kita masuk ke sistem. Nah, di modul sistem ini akan muncul menu baru yaitu pengaturan fitur advance finance ya. Seperti ini. Jadi ada dua, yaitu lengkapi data kredit ya, artinya auto paid ya. Nyala atau tidak nyala, by default dia nyala. Terus daftar pengguna advance finance ya, atau daftar yang bisa mengelola denda. Di sini saya belum ada user ya, jadi belum muncul ya. Nah, seperti apa sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Di sini saya punya data, misalkan peminjaman, di mana data peminjamannya itu sudah terlambat 54 hari dengan denda 0. Nah, kondisi 0 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya teman-teman. Pertama, kita belum mengatur aturan peminjaman dan juga belum mengatur apa sih namanya itu uang denda yang harus dibayarkan. Juga di sini ada simbol dolar ya, di mana kita mayoritas atau bukan mayoritas ya, apanya, penonton saya atau subscriber saya itu lebih banyak di Indonesia. Maka idealnya adalah dolar ini tidak digunakan. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya. Pertama, kita akan mengganti dolar ini menjadi rupiah, di mana teman-teman bisa masuk ke sistem dengan cara mengganti default bahasanya ke bahasa Slimnya ke bahasa Indonesia. Maka dia akan merubah menjadi rupiah ya, 0 rupiah. Lalu misalkan mau tetap bahasa Inggris nih Mas gitu misalkan. Karena instansi tempat saya itu perusahaan luar negeri tapi transaksinya menggunakan rupiah gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke pengaturan uang ya, pengaturan mata uang atau currency. Sebentar, pengaturan mata uang, pengaturan. Nah, ini jadi di sini saya menggunakan Slim versi 961 ya, 961, di mana teman-teman tidak bisa menggunakan fitur ini untuk di bawahnya ya, sebaiknya menggunakan yang di atasnya. Nah, kembali ke tadi mata uang. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti nih kalau misalkan mau menggunakan
tetap bahasa Inggris tapi dia tetap rupiah. Atau juga menghilangkan desimalnya ya kan, misal terlalu panjang desimalnya kita buat 0 aja terus kita simpan. Oh ternyata nggak bisa ya. Oh ya udah, coba kita masuk ke sirkulasi. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah 0. Nah lalu gimana caranya biar dia itu menjadi ada uangnya ya, kita masuk dulu ke keanggotaan. Nah, dimana di sini saya menggunakan satu user dengan tipe keanggotaan standar. Maka kita harus masuk ke tipe keanggotaannya dulu. Kita cek di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan terkait denda ya. Denda harian itu berapa? Nah, di sini saya centang misalkan 250 ya. Terus kita perbarui. Ketika kita masuk ke sirkulasi, maka akan muncul total dendanya seperti ini ya. Nah, gimana Mas misalkan saya itu di perpustakaannya ada aturan bahwa seluruh denda itu maksimal 10.000 ya misalkan. Itu gimana Mas? Nah, beruntungnya di fitur ini juga ada yang namanya pengaturan maksimal denda. Nah, ada di mana? Ada di aturan peminjaman di sini. By default, jika teman-teman pertama kali menggunakan Slim kan tidak ada aturan peminjaman. Nah, perlu diatur aturan peminjaman terlebih dahulu. Misalkan di sini kita menggunakan keanggotaan standar, terus kita pakai tipe koleksi yang all ya semuanya. Jumlah peminjaman itu jumlah 3 misalkan, periode peminjaman 7 hari misalkan, kala perpanjangan 0. Nah, kala perpanjangan itu berapa kali bisa memperpanjang. Denda harian saya buat di sini 250 disamakan dengan membership tadi. Toleransinya 0. Jadi toleransi ini maksudnya adalah ketika misal 7 hari. Nah, nanti kalau kita isi 1 berarti hari ke-8 itu enggak kena denda ya. Lalu masukkan maksimal denda. Di sini maksimal 10.000. Seperti ini ya. Terus kita save. Nah, untuk melihatnya kita bisa lagi klik di aturan peminjaman. Nanti dia sudah menjadi 10.000. Oke, lanjut. Jadi untuk manajemen denda itu sebenarnya ketika teman-teman klik kembali itu teman-teman bisa masuk ke denda di sini. Ya. Tapi banyak yang nggak ngerti bagaimana cara menggunakannya. Pertama, kita kembalikan dulu. Ya, kembalikan, terus kita save. Maka dia akan masuk sini. Nah. Ada 2 menu, daftar denda dan denda yang sudah lunas. Nah, ini yang saya maksud dengan autopilot ya. Dimana by default Slim itu tidak melakukan ini, tidak melakukan otomatis gitu. Kenapa? Karena beberapa kasus itu bisa ditemui, misalkan ada pemustaka atau mahasiswa atau siswa itu kena denda misalkan 50.000, tapi dia baru bawa uang 10.000 nih misalkan. Nah, dengan fitur ini teman-teman itu bisa melakukan pengembalian ya, tapi dapat melakukan kredit gitu. Kredit dimana misalkan ini katakan 50.000 lah misalkan, atau misalkan 13.500 orangnya baru punya 10.000, maka diisi 10.000 seperti ini. Nah, maka nanti si siswanya atau mahasiswanya itu akan membayar sisanya yaitu 3.500 seperti itu. Namun hal seperti itu bisa tidak terjadi di beberapa tempat ya, atau mungkin sering tapi tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, terkadang ada pertanyaan juga gimana langsung auto lunas aja deh, misalkan kreditnya juga langsung keisi gitu. Nah, dengan plugin ini ketika teman-teman selesai transaksi seperti ini, maka data dendanya itu akan auto lunas gitu kan. Langsung pindah ke sini dengan maksimal 10.000.
Jadi denda maksimalnya itu 10.000 teman-teman gitu. Karena tadi kita sudah menyesuaikan di aturan peminjaman. Lalu Mas, misalkan saya nggak mau ada maksimal denda deh misalkan. Kalau memang nggak mau ada maksimal denda, teman-teman itu bisa membuat tadi yang di aturan peminjaman itu biarkan tetap nol aja. Saya di sini aturan peminjaman, kita masuk ke sini, scroll ke bawah, kita buat nol aja. Seperti ini, maka ketika kita kembalikan, terus kita selesai transaksi, kita cek lagi, tetap auto lunas, tapi uangnya tetap 13.500 seperti itu. Oke, bagaimana kalau misal kasusnya itu fitur yang ini Mas, fitur yang apa? Yang tadi itu yang user ya, yang ini nih, ya fitur user ini. Nah, user ini kita perlu mendefinisikan user mana aja yang bisa melakukan transaksi denda. Nah, di sini saya mau reset lagi peminjamannya agar kembali seperti ini. Nah, untuk manajemen usernya kita perlu mendefinisikannya di sistem. Namun karena di sini saya belum ada pengguna, maka saya akan coba buat misalkan pustakawan pengguna, saya tambahkan di sini misalkan nama penggunanya adalah Siti, misalkan Siti, misalkan scroll ke bawah misalkan. Nah, di sini belum ada grup ya. Nah, tadi harusnya kita membuat grup terlebih dahulu, kelompok pengguna. Jadi, apa sih tujuannya membuat grup ini? Jadi, membuat grup ini sebenarnya untuk memanajemen kerja dari pustakawan. Jadi, pustakawan tuh nggak semua harus memegang bibliografi, sirkulasi keanggotaan dan lain-lain. Itu bisa dilakukan pembagian beban kerja, misalkan hanya mengurusi keanggotaan, mengurusi sirkulasi, bibliografi dan lain-lain. Itu bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, misal di sini kita buat tes ya. Kita anggaplah semuanya kita centang gitu. Nah, ketika teman-teman mencentang ini, teman-teman juga harus perlu mencentang ini gitu. Karena apa? Ketika ini dicentang tapi ini tidak dinyalakan atau tidak dicentang, maka ketika login user yang menggunakan grup ini tidak akan bisa mendapatkan menu-menu yang ada di atas gitu, atau mendapatkan menu-menu di atas tetapi tidak mendapatkan menu-menu yang ini gitu. Jadi ini penting ya. Jadi kembali lagi ke kinerja gitu, tidak semua orang harus bisa masuk ke semua menu gitu. Kadang-kadang bibliografi ya cuma insert aja, nggak perlu cetak, atau cukup cetak aja gitu tapi nggak perlu insert gitu. Ya itu sebuah solusi yang baik gitu ya. Tapi memang beberapa orang akan menganggap ini ribet gitu. Tapi bagi saya ini adalah hal yang baik gitu untuk memisahkan siapa aja yang bekerja. Jadi skup pekerjaan atau cakupan pekerjaannya itu jelas gitu. Kita anggap centang semua seperti ini, yang lah sirkulasi juga. Sirkulasi kita aktifkan, terus keanggotaan juga kita aktifkan. Kita aktifkan seperti ini. Terus daftar tergali nggak usah, inventaris nggak usah, sistem nggak usah, pelaporan nggak usah, ini nggak usah ya. Kita save. Nah, kita masuk ke pustakawan dan pengguna, kita tambah di sini misalkan namanya Siti ya. Terus kita scroll ke bawah ini, kita masukkan passwordnya misalnya 123 misalnya. Terus kita save. Lalu kita keluar, kita masuk dengan user Siti 123. Lalu kita masuk ke sirkulasi, terus kita masukkan lagi Siti. Oh sorry, sebut. Nah seperti ini misalkan. Ketika dia masuk ke denda, dia tidak bisa melihat denda ya, tidak bisa melakukan transaksi denda di sini. Ini sangat baik ketika teman-teman memiliki tingkat apa ya, tingkat kedisiplinan yang tinggi. Artinya teman-teman gak mudah percaya dengan orang untuk melakukan transaksi denda gitu. Atau memang ada kecenderungan
pustakawan itu akan melakukan pemotongan denda secara sepihak seperti itu. Teman-teman bisa melakukan ini gitu. Jadi tidak bisa melakukan manipulasi denda di sini seperti itu. Lalu gimana Mas biar user City ini bisa melakukan ini? Nah, teman-teman masuk ke admin lagi. Admin seperti ini. Nanti masuk ke sistem, scroll ke bawah, nanti teman-teman ada nih namanya City. Terus dicentang, terus simpan. Setelah itu keluar, lalu masuk lagi ke user City, terus 1 2 3. Nah, masuk ke sirkulasi lagi, terus kita sebut City. Nah, mulai transaksi, terus kita masuk denda. Nah, akan muncul denda seperti ini. Lalu dia melakukan seperti ini, misalkan mengembalikan denda. Lalu ketika kembalikan, misalkan, terus udah seperti ini kita transaksi, maka si City ini bisa mengedit denda yang sudah lunas seperti ini. Nah, ya seperti itu. Baik, apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, subscribe video ini, share ya. Jangan lupa berbahagia di kala liburan ini. Semoga kedepannya teman-teman diberikan keberkahan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.